terutama apalagi semalam ya, setelah Fulham ini menang atas Sheffield United, maka jaraknya nih semakin tipis ya. Di pertemuan pertama ketika bermain di St James Park kita menang dengan 1-4 ya. Kalau gue lihat-lihat pertandingan sebelumnya, kita musim lalu di Old Trafford menang juga dengan skor 4-1. Sebelumnya sempat kita kalah 1-0 bermain di St James Park, kita sempat menang 2-0. Cuman yang unik, kita ini bertemu dengan Newcastle ketika Newcastle ini mencetak gol ya. Artinya kita kemenangan 4-1 pertemuan pertama, atau musim lalu kita menang 4-1 di Old Trafford. Lalu gue sempet lihat-lihat juga ya, kita pernah menang 3-2 juga melawan Newcastle di Old Trafford. Tiga partai ini kita selalu ketinggalan dulu ya melawan Newcastle United, selalu ketinggalan dulu. Bahkan pernah juga pertemuan sebelumnya skornya 4-1 juga, kita ketinggalan dulu juga. Ini unik ya, artinya kalau kita ngeliat pertemuan pertama kita menang 4-1, tahun lalu kita menang 4-1 juga, orang pasti akan berpikir oke, ini partai mungkin walk in the park ya, partai mudah. Pada kenyataannya kita ketinggalan dulu. Bahkan waktu kita menang 3-2 itu sekitar 2-3 musim yang lalu, kita ketinggalan 2 gol dulu sebelum kita bisa bikin 3 gol di kurang lebih 10-15 menit terakhir ya. Pun kalau kita melihat pertandingan yang pertama ya di St James Park, kita menang 4-1. Itu kita ketinggalan 1-0 dulu melalui gol bunuh diri Luke Shaw di menit-menit awal ya, kurang lebih menit ketiga atau menit kelima kurang lebih seperti itulah awal-awal pertandingan. Babak pertama 1-1, lalu itu berjalan alot ya. Maksud gua alot adalah ya kita belum bisa mencetak gol. Walaupun kita mendominasi pertandingan, walaupun kita menghasilkan banyak peluang, tapi kita tidak mencetak gol. Sampai akhirnya kalau tidak salah itu ya kurang lebih 10 menit terakhir bahkan, atau 15 menit terakhir, gua lupa ya. Artinya kita menunggu sampai sepertiga pertandingan sebelum selesai baru kita bisa mencetak gol, dan kebetulan langsung digelontor 3 gol ya. Dan yang gue ingat juga di pertandingan itu adalah possession itu kurang lebih dikuasai oleh Newcastle banyak menguasai bola dan lain-lain, tapi kita unggul di serangan balik ya. Serangan balik kita terutama di 10 menit terakhir itu sangat-sangat mematikan ya, sangat-sangat efektif, sehingga bahkan seorang Aaron Wan-Bissaka mampu mencetak gol ya. Newcastle sendiri dalam kurang lebih 5 pertandingan terakhir ini mereka ya hasilnya tidak cukup baik ya, yang mereka rahin ya, mereka cukup sering menderita kekalahan. Tapi jangan lupa mereka sempat mengukir kemenangan tandang 2-0 melawan siapa? Melawan tim yang tadi malam menang 2-0 melawan Liverpool ya. Siapa lagi kalau bukan Everton. Apa ini artinya? Artinya Manchester United harus waspada, karena apa? Kalau mereka lengah, Everton pun bisa mereka kalahkan di kandang sendiri ya, di Goodison Park. Untuk preview soal masalah formasi, sebelum gue ingin membahas soal Manchester United, ada kabar bagus dalam tanda kutip ya untuk Manchester United dari sisi Newcastle United. Callum Wilson ini adalah pemain andalan, striker andalan yang dibeli dari Bournemouth ya, dan cukup banyak menghasilkan gol, cukup banyak menghasilkan assist. Yang main FPL juga poinnya banyak dari Callum Wilson ya, termasuk gue. Untuk pertandingan nanti ini tidak bermain ya karena cedera. Masih ada pemain lain kayak Dwight Gale mungkin, tapi kalau menurut gue sih Dwight Gale nih 2-3 musim yang lalu ini sudah mulai ngedrop ya, udah mulai turun. Ada Andy Carroll sudah berbeda ya, seperti Andy Carroll yang dulu sempat bermain di Newcastle. Overall gue ngelihat skuadnya ini tidak ada pemain yang yang sangat menonjol ya. Kalau dibilang ada Joe Linton ini juga termasuk sampai sekarang bahkan masih dikategorikan sebagai flop ya, yang dibeli mahal dari Bundesliga, kalau nggak salah dari Hoffenheim oleh Steve Bruce kalau tidak salah ya. Dan sampai sekarang ini kan ya dia punya rekor gol tidak bagus-bagus ya, dia penampilan juga up and down ya. Begitupun juga dengan Alan Saint-Maximin, itu juga kadang dia bermain bagus, kadang juga dia bermain jelek banget gitu loh. Artinya kemungkinan Newcastle ini akan parkir bis ya, dia akan tumpuk pemain di belakang, mereka akan konsentrasi betul-betul menumpuk pemain di belakang, bertahan dengan ketat ya. Kurang lebih yang gue khawatirkan ini akan menjadi seperti kayak partai melawan West Ham United, di mana mereka benar-benar parkir itu 10 orang, 11 orang bahkan di daerahnya mereka sendiri. Mungkin bisa juga mereka bermain seperti West Bromwich Albion, di mana mereka bermain menumpuk banyak orang di belakang, tapi
mereka menyisakan 2-3 orang di depan, walaupun gua nggak yakin ya, karena ya mereka tidak punya kapasitas untuk melakukan itu sih. Itu yang gua ngelihat di Newcastle kalau dibandingin dengan West Bromwich Albion ya. Artinya apa? Artinya Manchester United ini harus bermain dengan kreatif. Mereka harus benar-benar menguasai, dan lini belakang terutama ya, jangan sampai bocor. Karena apa? Ada 2 hal. Nomor 1, Manchester United ini rawan kebobolan di menit-menit awal ya. Kemarin kita menang melawan Real Sociedad 4-0, tapi lihat di 10 menit awal, di 5 menit awal, Real Sociedad sempat merepotkan kita. Bahkan kita juga sempat membuat beberapa blunder di awal pertandingan yang untung saja tidak menghasilkan gol untuk Real Sociedad ya. Artinya apa? Lagi-lagi 5-10 menit pertama ini sangat-sangat rawan bagi Manchester United ya. Pertemuan pertama skor 1-4. Newcastle bikin gol dulu di menit awal juga. Jadi ini yang harus diperhatikan oleh lini belakang Manchester United ya. Gua secara pribadi bahkan memberikan catatan, kalau di 20 menit awal ini Newcastle tidak mampu mencetak gol, bahkan Manchester United mau mencetak gol duluan ya, maka kemungkinan besar pertandingan akan berjalan sangat mulus. Kalau seandainya 15 menit awal kita tidak kebobolan, itu menurut gue sudah merupakan awal yang bagus bagi Manchester United untuk ya meningkatkan lagi determinasi, meningkatkan lagi pace-nya, meningkatkan lagi ketajaman di lini depannya. Karena gue yakin, again, Newcastle United kemungkinan besar mereka akan tumpuk pemain di belakang, dan ini salah satu ciri khas dari Steve Bruce ya, ketika mereka menghadapi tim-tim besar, tim-tim menyerang seperti contohnya ya Manchester United ini ya. Untuk back four, gua seperti biasa back four kalau secara gua pingin kiri ini ada Luke Shaw, tengah ini Harry Maguire, Victor Lindelof dikembalikan. Kenapa Victor Lindelof dikembalikan? Karena gua ngelihat Newcastle ini tidak begitu bahaya lah katakanlah serangannya. Victor Lindelof ini bagus dalam sisi membantu penyerangannya, baik dia mampu dribbling ke depan maupun umpan-umpan jarak jauhnya dia pun ini kalau gue lihat jauh lebih bagus daripada Eric Bailly. Memang posisi bertahan, terutama sisi kecepatan Eric Bailly lebih unggul, tapi menurut gue dalam menghadapi Newcastle ini adu kecepatan mungkin tidak begitu diperlukan ya. Harry Maguire tetap berada di belakang sebagai kapten. Sisi kanan ada Aaron Wan-Bissaka. Kiper siapa? Gua kembalikan ke David De Gea. Formasinya kalau yang gua harapkan 4-2-3-1. 2 di tengah siapa? Ada Fred dan juga Scott McTominay. 3 di depan. Di kanan ada Mason Greenwood. Di kiri bisa dikasih lagi-lagi ke Marcus Rashford. Di belakang striker ada Bruno Fernandes, sementara di depan ada Anthony Martial. Kenapa Anthony Martial bukan Edison Cavani? Edison Cavani pertandingan sebelumnya tidak dimainkan dengan kondisi belum fit 100% ya. Dan dengan di usianya 34 tahun ini, gua sih pinginnya ya hati-hatilah dalam memainkan Edison Cavani. Karena apa? Salah-salah dia akan cedera cukup lama, dan ini pastinya merugikan tim, di mana kita sudah memasuki periode yang sangat padat, periode yang akan menentukan bukan saja di Europa League, bukan saja di Piala FA, tapi juga di English Premier League itu sendiri ya, dalam mempertahankan posisi kita tetap berada di papan atas ya. Selain itu juga Anthony Martial pertandingan sebelumnya melawan Real Sociedad tidak bermain dengan menit yang cukup banyak ya. Jadi menurut gue harusnya dia lebih fresh, dan ini juga salah satu ajang untuk membuktikan diri sebagai seorang striker yang tajam ya. Musim lalu dia mampu mencetak kurang lebih 17 gol kalau tidak salah. Musim ini masih cukup sedikit lah ya gol, dan dia sering sekali membuat hal-hal yang menurut gua membuat kesel lah kita sebagai nonton ya. Pun sebenarnya Marcus Rashford sih, tapi menurut gua ya lagi-lagi ya melawan Newcastle bisa lah dia dikasih kesempatan untuk membuktikan dirinya dia ya. Dengan kalau seandainya Edison Cavani sudah fit, bisa dimainkan di babak kedua ya. Gua secara pribadi sih lebih senang Edison Cavani ini main di babak kedua, karena ya itu tadi ya, secara fisik juga lebih oke, dan ya itu tadi sih lebih sering menghasilkan gol ya ketika dia dimainkan dari babak ke 2. Oke, kurang lebih demikian prediksi skor. Kalau gua prediksi sih seperti yang di episode ngobrol-ngobrol bareng Bang Ucup Kerik, gua memprediksi 1-2 ya. Harapan gua sih 2-1. Oh, jangan 1-2 itu. Enggak. 2-1 Manchester United 2, Newcastle United 1. Tentu saja harapan gua ini Manchester United bisa clean sheet ya, menang 2-0, 1-0, 3-0, whatever. Karena sekali lagi clean sheet buat Manchester United dalam periode-periode seperti ini tuh terlihat sangat mahal ya. Kemenangan 4-0 kemarin itu memang bagus, mencetak 4 gol, tapi benar-benar istimewa karena Manchester United mampu mempertahankan clean sheet. Dan gue harapkan sebenarnya di pertandingan ini
bisa clean sheet ya. Walaupun gua agak sedikit ragu sih, tapi mudah-mudahan keraguan gua ini tidak terjadi. Artinya apa? Artinya Newcastle United tidak mampu mencetak gol ya. Jangan lupa sebelum pertandingan antara Manchester United melawan Newcastle United, ini ada pertandingan antara Arsenal melawan Manchester City yang hasilnya tentu saja kita sebagai fans ya akan mempengaruhi. Kalau Arsenal mampu menang, pasti kita akan mengharapkan Manchester United mampu menang juga supaya gapnya ini semakin pendek ya antara keduanya, Manchester City dan Manchester United ya. Tapi ya again, kita harus fokus pertandingan ini dulu. Mudah-mudahan bisa membungkus 3 poin. Jadi teman-teman semua dalam menghadapi hari Senin besok ini dengan fresh, dengan riang gembira. Semoga insya Allah ya. Oke, terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, jangan lupa subscribe. Ikutin terus video-video lain di Football Belanda. Wassalam.